Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, jamaah, para santri dan semua penyimak yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita semua peluang untuk bisa bertemu kembali dalam kajian Tazkiyatun Nufus. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian ini dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan di bulan Ramadan 1443 ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sudah pernah dibahas. Terakhir kita membahas tentang hakikat niat ya, di halaman 18 untuk yang memiliki kitabnya ya, hakikatun niyati wa fadluha, keutamaan hakikat niat dan keutamaannya. Nah, pada pembahasan hakikat niat itu sudah dijelaskan tentang apa itu niat terkait dengan hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dari sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan niat di halaman 20 untuk yang memiliki kitab atau bukunya. Fadlun niyati, keutamaan niat. Nah, ini mengambil hadis Dr. Ahmad Farid, lagi-lagi mengambil hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar ibn Khattab. Beliau mengatakan an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala. Hadis ini diterima dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, afdalul a'mali ada'u maftaradallahu ta'ala. Afdalul a'mal, amal-amal yang terbaik. Amal yang terbaik adalah ada'u, melaksanakan, menunaikan maftaradallahu ta'ala, apa-apa yang sudah Allah fardukan. Jadi melaksanakan apa yang Allah wajibkan itu adalah keutamaan atau itu adalah amal yang paling utama. Seutama-utamanya amal adalah amal yang diwajibkan oleh Allah. Nah, berarti kita bisa sedikit mengambil kesimpulan, tentu ini bukan hanya ucapan Umar, ini adalah berdasar dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadis. Jadi mohon maaf, mungkin ini bukan hadis ya, berarti ini asar sahabat, ucapan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan amal yang terbaik adalah amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajatnya amal terbaik itu adalah amal yang wajib. Nah, berarti dalam pelaksanaan sehari-hari kita penting untuk memperhatikan derajat tingkatan amal ini, gitu ya, derajat atau tingkatan amal ini. Berarti amal terbaik tetap yang paling utama, yang paling pokok adalah amalan wajib. Walaupun seringkali amal yang wajib ini tidak disebutkan pahalanya secara rinci. Sebab biasanya amal yang wajib itu penjelasannya, keutamaannya adalah ya surga begitu. Jadi tidak dijelaskan berapa kali lipat atau bagaimana gitu ya. Misal begini, saya ambil contoh, misalnya sholat subuh dibandingkan dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Nah, derajatnya kan berbeda. Sholat subuh itu ya sholat subuh gitu ya, sholat subuh, sholat wajib, sholat fardu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan sholat sunat qobliyah subuh. Nah, sholat sunnah qobliyah subuh ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pahalanya yaitu lebih baik dari dunia dan isinya. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Sedangkan sholat subuh tidak dijelaskan seperti itu. Artinya bisa dikatakan sebetulnya sholat subuh itu segalanya, lebih baik dari segalanya. Amal yang mengiringinya saja pahalanya lebih baik dari
dunia dan seisinya, apalagi amal yang pokoknya sholat subuhnya. Nah, makanya seringkali ada orang ya, misalnya ketika dia kesiangan, misalnya dia mau berangkat ke masjid, dia menunda atau dia tidak bersengaja berangkat ke masjid karena kesiangan untuk mengejar pahala 2 rakaat ini. Ya misalnya saya bangun kesiangan, misalnya pas adzan, kalau saya berangkat ke masjid, datang ke masjid kemungkinan sudah dilaksanakan sholat wajib, berarti saya tidak akan mendapatkan 2 rakaat qabla subuh. Nah, misalnya saya berpikir lebih baik sholat subuh di rumah saja, sebab sholat subuh di rumah itu mendapatkan 2 rakaat qabla subuh, juga bisa melaksanakan sholat subuh. Saya tidak akan kehilangan 2 rakaat qabla subuh yang khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, pemikiran seperti ini seolah-olah baik begitu ya. Seolah-olah baik, padahal sebetulnya ada yang terlewat. Sebab sholat subuh itu wajib, kemudian fardu kifayah untuk dilaksanakan berjamaah di masjid. Jadi ketika saya sholat di rumah sendirian dengan alasan untuk mendapatkan 2 rakaat qabla subuh, maka tentu ini saya katakan misalnya keliru. Kenapa? Sebab tetap sholat subuh berjamaah di masjid itu lebih afdol, walaupun harus terlewat 2 rakaat qabla subuh karena kesiangan. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita salah memilih, gitu ya, salah memilih. Tetap yang paling utama adalah amalan yang fardu, baru sesudah itu yang fardu kifayah atau yang sunnah. Nah, itu sekedar contoh saja. Bisa jadi ada yang berbeda pendapat, bisa jadi. Tapi maksud dari atau pesan dari apa yang saya jelaskan ini adalah bahwa derajat amal itu yang paling afdol tetap adalah amalan-amalan yang fardu, amalan-amalan yang wajib. Selanjutnya wal wara'u amma haramallah. Kemudian amal yang paling afdol yang kedua adalah al wara' amma haramallah. Ya wara'. Ya wara'. Wara' itu menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga wibawa diri, amma haramallah. Jadi menjaga diri sederhananya. Amma haramallah, dari apa-apa yang Allah haramkan. Di amal yang utama yang pertama adalah melaksanakan kewajiban, baru yang kedua al-wara' amma haramallah. Wara' atau menjauhi apa-apa yang Allah haramkan. Nah, wara' ini maknanya lebih dalam ya, lebih dalam daripada hanya sekadar meninggalkan. Wara' itu berarti berhati-hati. Meninggalkannya ini untuk menjaga kesucian jiwa. Makanya di sini ada keterangan nomor 1 dari Dr. Ahmad Farid ini. Di bawah bisa dilihat kalau yang memiliki kitabnya Undur Wara'a Abi Ishaqi Ash-Shirazi. Abi Ishaqo Ash-Shirazi. Mari kita perhatikan kata Dr. Ahmad Farid bagaimana waroknya Abu Ishaq Ash-Shirazi. Dakhala yauman al-masjida liyakula fihi syai'an ala adatihi. Fanasiya dinaron. Dia diceritakan bahwa beliau masuk masjid ya mungkin kemudian sesudah beraktivitas di masjid beliau berangkat liyakula fihi syai'an ala adatihi. Ya beliau masuk masjid untuk makan gitu ya. Jadi beliau membiasakan diri mungkin makannya di masjid. Beliau masuk masjid pada suatu hari untuk makan di sana, di dalam masjid itu syai'an, ya makan sesuatu, jajanan mungkin atau makanan berat, korma dan lain-lain. Ala adatihi, karena ini kebiasaannya. Ya, ala adatihi, sebagaimana kebiasaan beliau. Jadi beliau ngambil makanan dari luar, bisa dari rumah atau beli di perjalanan, kemudian dibawa ke masjid dan makan di masjid. Fanasiya dinaron. Ternyata dia melupakan 1 dinar. Fadzakarahu fit tariqi faraja'a fawajadahu fatarakahu walam yamassahu. Ya. Fadzakarahu, lalu dia ingat gitu ya, uangnya tertinggal di mana?
di fitoriki, di perjalanan ketika beliau ke masjid itu dia ingat uangnya 1 dinar lupa, beliau ingat ada di mana. Faroja'a, lalu beliau kembali ke tempat yang kemungkinan uang di 1 dinar itu tertinggal. Fawajadahu, beliau mendapatkan uang itu ada di sana. Fatarokahu, tapi beliau meninggalkan uang itu, walam yamasahu, dan tidak menyentuhnya sedikit pun. Wakola, di dalam hatinya atau beliau berkata, rubama waqa'a min ghairi wala yakunu dinari. Kenapa saya tinggalkan? Rubama, mungkin saja, bisa jadi, waqa'a min ghairi, uang yang 1 dinar itu jatuh bukan dari sakuku, ya kan? Waqa'a min ghairi, jatuh punya orang lain, dari orang lain. Wala yakunu dinari, bisa jadi itu bukan uang dinarku, sebab dari aku pergi, kemudian aku lupa, sampai aku kembali ke tempat ini untuk melihat apakah uang dinar masih ada, itu membutuhkan waktu, dan bisa jadi itu uang orang lain yang jatuh, bukan uangku yang jatuh. Jadi inilah warok, waroknya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Jadi sangat sangat menakjubkan begitu. Jadi sifat para ulama itu waroknya, hati-hatinya terhadap sesuatu yang haram seperti itu. Kan kalau sebetulnya kalau menurut kita itu pasti uang kita ya gitu ya. Kita bisa anggap itu uang kita pernah duduk di sana, kita hilang uang juga, dan kita temukan masih ada di tempat yang itu yang dulu kita duduk di sana. Tapi karena kehati-hatian dari yang haram, Abu Ishaq Asy-Syirazi tidak mengambil uang itu. Nah, itulah yang disebut dengan warok. Warok dari apa-apa yang Allah haramkan. Jadi bukan hanya meninggalkan yang jelas-jelas haram, hal-hal yang bisa jadi haram, bahkan kemungkinan kecil keharamannya itu ditinggalkan. Itulah yang disebut dengan warok, sikap hati-hati. Wasidqun niyati fima indallahi ta'ala, dan baiknya niat, jujurnya niat fima indallahi ta'ala, pada apa-apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Itulah amal-amal yang terbaik. Jadi menurut Umar Ibnul Khattab, amal terbaik adalah kita melaksanakan hal-hal yang wajib, kita warok ya dari apa-apa yang Allah haramkan, dan yang ketiga baiknya niat, jujurnya niat, benarnya niat dalam hal-hal yang ada di sisi Allah. Jadi kesiapan niat untuk melaksanakan apapun yang Allah perintahkan. Nah, itu amal yang terbaik. Jadi amalnya belum ada, baru sidqun niat, baru niat yang benar, niat yang jujur, niat yang baik, niat yang benar untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nah, itu sudah amal terbaik menurut Umar bin Khattab. Ya, jadi walaupun amalnya belum ada, tapi kalau niatnya sudah ada, itu termasuk amal terbaik. Nah, ini perlu juga disebutkan bahwa niat itu kan sebetulnya sudah amal, tapi amalnya baru amal hati, ya, amal hati. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, siapa berniat melakukan suatu kebaikan walaupun tidak jadi karena ada halangan, misalnya karena takdir Allah, maka niat itu, sidqun niyah itu, niat yang benar itu dicatat satu kebaikan. Sebaliknya ketika melakukan sebuah dosa, berniat melakukan sebuah dosa, ya itu tidak dicatat dosa, gitu ya, itu tidak dicatat dosa sampai dilakukan. Beda dengan amal baik, sudah dimasukkan amal, sudah dapat pahala walaupun misalnya dengan takdir Allah tidak jadi diamalkan. Wa qala ba'du salafi, ya, sebagian ulama salaf mengatakan, rubba amalin shagirin tu'zimuhun niyatu, banyak amal yang kecil tu'zimuhun niyat, dibesarkan oleh niat, menjadi besar karena niatnya. Anda misalnya memberikan uang ke kenceleng misalnya hanya 10.000, ya, itu kan untuk ukuran sekarang kecil, ya, bisa dikatakan kecil, atau kita ambil contoh yang lebih kecil lah, 2.000 saja. Tapi itu bisa jadi amal besar kalau niatnya besar, ya, kalau niatnya besar.
Kita misalnya nyumbang 2.000, 10.000 untuk pembangunan masjid. Karena kita berpikir pembangunan masjid ini akan digunakan untuk sholat berjamaah, akan digunakan untuk kajian keilmuan, akan digunakan untuk membangun peradaban. Maka besarnya niat akan memastikan besarnya pahala. Tapi kalau kita punya uang misalnya, aduh ini buat apa ya uang 10.000, masukin saja ke canceling, tanpa ada niat sebesar yang tadi, maka tentu pahalanya berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala walaupun bentuk uangnya, jumlah uangnya sama. Wa rubba amalin kabirin tuzghiruhun niyatu, dan banyak juga amal ya, banyak juga amal yang besar, amal-amal besar tuzghiruhun niyat, menjadi kerdil karena niatnya, dikerdilkan oleh niatnya. Nah, banyak ini contohnya ya yang disebutkan oleh Rasulullah saja, misalnya ada orang berjihad ujung-ujungnya masuk neraka karena salah niat. Jadi amal yang besar pahalanya menjadi kerdil, bahkan menjadi minus karena salah niat. Begitu juga itu yang buruk ya, begitu juga yang baik, misalnya ya amal-amal yang baik tapi niatnya kecil ya, seperti tadi infak, daripada nggak kepake nih uang 10.000, masukin canceling aja tanpa ada niat apapun, tetap dicatat kebaikan, tapi amal besar itu menjadi kecil. Jadi rubba amalin kabirin tusgiruhun niyah, rubba amalin sogirin tu'azimuhun niyah. Banyak amal besar jadi kerdil karena niat, banyak amal kerdil kecil jadi besar karena niatnya. Wa an Yahya bin Abi Katsirin, selanjutnya keutamaan niat menurut Yahya bin Abi Katsir, ta'allamun niyata, ta'allamu an-niyata. Ini fi'il amr ya. Ta'allamu, pelajarilah oleh kalian tentang niat. Fa innaha ablagu minal amal, sebab niat itu ablagu minal amal, lebih utama, lebih afdal dari amal itu sendiri. Nah, ini sebetulnya pernyataan yang sangat tepat ya, pernyataan yang sangat tepat, sebab aspek pokok di dalam agama itu adalah akidah. Ya, aspek pokok dalam agama itu adalah akidah. Sedangkan aspek jasmaniahnya yaitu disebut ibadah. Jadi ada akidah, ada ibadah. Orang kurang akidah bisa jadi celaka, tidak akan masuk surga orang yang kurang akidahnya, kurang keyakinannya kepada Allah, ragu kepada Allah, atau imannya kurang. Itu celaka orang yang kurang imannya. Tetapi kalau orang kurang ibadahnya masih bisa selamat karena dia punya akidah yang benar. Dalam hadis Sahih Bukhari kan dijelaskan ada orang-orang yang imannya itu seperti misqalu habbatin min khardalin min imanin, orang yang imannya sangat kecil, mislu habbatin, seperti sebesar biji saja, biji apa ya, benih-benih yang kecil ya. Jadi ini imannya hanya sangat kecil, mislu habbatin min khardalin, seperti satu buah benih. Anda tahu ya kalau beli benih kan tidak sebesar kacang, anggaplah yang paling kecil kita sebut misalnya kacang kedelai, itu kecil. Tapi kalau yang namanya benih sangat kecil, bisa jadi hanya titik-titik begitu ya yang namanya benih itu. Nah, tapi orang yang punya benih iman seperti ini di dalam hatinya, nanti di akhirat walaupun dia banyak dosa akan istilahnya dijahit dari neraka, dimasukkan ke surga karena iman yang kecil ini. Artinya sekecil apapun iman itu menyelamatkan ya, walaupun tentu dosa akan tetap diminta pertanggungjawaban, apalagi kalau kita punya iman ya. Jadi aspek akidah, aspek keyakinan, aspek niat ya, pekerjaan hati itu lebih utama dibanding dengan aspek-aspek jasmaniah. Walaupun tentu dua-duanya bukan berarti harus diperdebatkan atau diadukan ya, bukan berarti harus dikontradiksikan. Sebab antara niat dan amal ya tentu harus sejalan. Antara amalan hati dan amalan anggota badan harus sejalan. Tetapi kata Abu Yahya bin Abi Katsir, perhatikanlah, pelajarilah urusan niat, sebab dia yang paling utama. Maksudnya begini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya kan, perintahkan bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa.
Di tempat yang lain Allah memerintahkan ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Nah, ini kan berarti dalam penjelasan para ulama ittaqullaha haqqa tuqatih, ini aspek akidahnya, aspek niatnya. Sedangkan mastata'tum aspek amalannya. Bisa jadi orang karena sakit, karena apa, ibadahnya tidak sempurna, tapi selama niatnya sempurna, amal itu tetap dianggap sempurna karena kesempurnaan niat. Tetapi ketika kurang niat, maka amal itu akan menjadi kecil walaupun itu amal yang sangat besar. Wasoha an Ibni Umar, dan sahih ya, hadis sahih atau asar sahih dari Ibnu Umar, annahu sami'a rajulan inda ihramihi yaqulu, ada orang yang didengar oleh Ibnu Umar ketika ihram dia berkata, Allahumma inni uridul hajja wal umrata. Ya Allah, aku ingin, ini uridul hajja wal umrah, aku ingin haji dan umrah. Aku akan melaksanakan haji dan umrah. Jadi ketika ihram, ya, ketika melafadzkan ihram, dia dengan keras mengatakan, Allahumma ya Allah, inni uridul hajja wal umrah. Faqala lahu, maka Ibnu Umar mengatakan kepadanya, atu liman nas, ya, atau limanas, atau limunas, apakah kamu mengumumkan ini kepada manusia? Awalaisallahu ya'lamu ma fi nafsika, bukankah Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu? Wadzalika li'anna niyatah hiya qasdul qalbi, bukankah sesungguhnya niat itu adalah qasdul qalbi, maksud tujuan yang ada di dalam hati. Jadi menurut Ibnu Umar, ya, dalam penjelasannya, jadi hadisnya itu sampai yang tadi, kenapa kamu umumkan kepada manusia? Kenapa tidak cukup hanya Allah saja yang tahu di dalam hatimu, tidak perlu diumumkan? Nah, dalam penjelasan Dr. Ahmad Farid, dia mengatakan sesungguhnya niat itu adalah maksud yang ada di dalam hati. Wala yajibut talaffudzu biha fi syai'in minal ibadati. Ya, dan ini masih perkataan Ibnu Umar, ya. Wala yajibut talaffuz, dan tidak wajib melafazkan niat fi syai'in minal ibadah, pada satu jenis ibadah pun. Jadi dalam penjelasan hadis ini atau asar Ibnu Umar ini disahihkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi Jami'ul Ulum wal Hikam, salah satu kitab Ibnu Rajab Al-Hanbali, mengutip satu hadis sahih yang mengatakan, atau bukan hadis, ya, ungkapan asal sahabat Ibnu Umar tadi, bukankah cukup, gitu ya, bukankah cukup engkau menjadikan Allah sebagai saksi atas niatmu? Kenapa kamu mengumumkan hal ini kepada manusia? Tidak cukupkah Allah yang tahu maksud di dalam hatimu? Nah, jadi inilah pentingnya niat, ya, pentingnya niat. Jadi tidak perlu menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, tidak perlu, itu ya, mengutip hadis Ibnu Umar ini, tidak perlu kita melafazkan niat dalam bentuk amal ibadah apapun, kecuali tentu yang Allah perintahkan, Rasulullah contohkan, dikeraskan, gitu ya. Jadi kalau tidak dicontohkan untuk dikeraskan, kenapa kita mengeraskan niat? Begitu menurut Ibnu Rajab Al-Hanbali. Nah, dari ikhwatul iman, jadi niat itu sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat utama. Maka kewajiban kita adalah menjaga niat-niat agar selalu ada di dalam hati. Sebab tanpa niat maka tidak akan ada amal. Seperti dijelaskan di bab sebelumnya, niat itu adalah inbi'atsul qalbi, tergeraknya hati untuk melakukan sesuatu, ma'afutuh minallah, disertai dengan futuh, ya, terbukanya kesempatan, terbukanya pertolongan dari Allah. Sebab tidak mungkin kita berniat kalau tidak ada futuh dari Allah. Kalaupun ada, yaitu hanya lintasan pikiran saja. Ketika ada futuh, pembukaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah dari Allah, maka baru niat
maksud hati itu akan dicatat sebagai kebaikan. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan besok. Ya, setiap hari insya Allah kita bahas di bulan Ramadan ini kitab Tazkiyatun Nufus. Mudah-mudahan kita bisa membersihkan hati sehingga hati kita subur dengan niat-niat kebaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.